Salam sejahtera Bapak Ibu yang kami kasihi. Bertemu kembali dengan saya Nathan Jurnawan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada tema yang sama, membangun karakter Kristiani. Tema ini sangat penting karena kita mendengar banyak orang Kristen yang tidak mencerminkan kehidupannya sebagai orang Kristen. Kristen KTP, Kristen tanpa perbuatan. Nah, dari tema ini dibangun menjadi 7 judul yang berbeda tapi berkaitan satu dengan yang lain. Nah, judul yang akan kita kupas pada saat ini adalah judul yang keempat, yaitu dilahirkan dari air dan roh. Apa yang dimaksudkan dilahirkan dari air dan roh? Bagaimana air dan roh mempengaruhi karakter seseorang sehingga menjadi manusia ciptaan yang baru. Karena ketika kita berbicara tentang karakter Kristiani adalah karakter dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Bagaimana prosesnya? Kita akan dalami topik yang satu ini. Membangun karakter Kristiani dilahirkan dari air dan roh. Kita akan kupas isinya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang saya kasih, lihat gambar ini. Ini manusia lama, manusia yang masih hitam, manusia yang diliputi oleh kegelapan. Nah, dari manusia lama harus menjadi manusia yang baru. Gambar animasi ini sama, cuman ada perbedaannya adalah backgroundnya. Yang satu masih hitam, yang satu sudah putih, bahkan sudah dilingkupi oleh cahaya kebiru-biruan. Nah, inilah yang saya sebutkan sebagai keperubahan. Diperbaharui. Karena tanpa pembaharuan tidak akan mungkin tercipta manusia yang baru. Engkau tetap manusia lama. Karena itu banyak orang Kristen yang gagal di dalam pembaharuan, yang gagal diperbaharui. Sehingga sebelum percaya Tuhan dan sesudah percaya Tuhan tidak ada perbedaan dalam diri orang tersebut. Kalau gambar animasi ini sudah mengalami perubahan karena apa? Melalui proses pembaharuan. Apa yang diperbaharui? Perkataan, perbuatan, pikiran diperbaharui. Karena karakter menyangkut 3 hal. Perkataan, perbuatan, dan pikiran. Dan fokusnya itu di pikiran. Pikiran mempengaruhi perkataanmu. Pikiran mempengaruhi perbuatanmu. Dengan demikian harus benar-benar diperbaharui. Bagaimana pembaharuan itu terjadi? Harus lahir kembali. Kelahiran kembali. Karena itulah kelahiran kembali itu sangat menentukan karakter. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak akan punya karakter yang baru, menjadi manusia ciptaan baru. Lalu kelahiran kembali itu bagaimana dan seperti apa? Yesus mengajarkan yang namanya kelahiran kembali itu ada 2 hal yang menjadi titik tolak dalam kelahiran kembali, yaitu dilahirkan dari air dan dilahirkan dari roh. Banyak hamba Tuhan tidak menangkap makna filosofi kelahiran kembali dari air dan roh. Mereka hanya menekankan tentang kelahiran kembali menjadi manusia ciptaan baru. Nah, kelahiran kembali manusia ciptaan baru tidak akan terbentuk kalau kelahiran dari air dan roh itu tidak diproses dulu. Jadi, kelahiran kembali dampaknya baru bisa kita lihat adalah ciptaan baru. Kalau kelahiran kembali tidak menciptakan manusia baru, berarti prosesnya lewat air dan roh tidak berhasil. Maka kita akan dalami apa yang dimaksudkan dilahirkan dari air dan roh. Lihat, Yesus jelaskan di Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayat 7. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Betapa pentingnya kelahiran kembali. Karena kelahiran kembali mempengaruhi keselamatanmu. Yesus katakan, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Ayat 4.
Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Yesus berbicara tentang makna rohani tentang kelahiran kembali, tapi Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, pengajar, seorang guru agama Yahudi, tidak menangkap. Yang ditangkap adalah secara jasmani. Padahal dua hal yang berbeda. Tuhan Yesus bicara masalah rohani, dia tangkapnya masalah jasmani. Bagaimana seorang dilahirkan ulang, bagaimana dia masuk lagi ke dalam rahim ibunya lalu dia lahirkan ulang. Jadi pikiran dari Nikodemus ini belum nyampai sehingga dia belum bisa nangkap makna rohaninya. Ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tangkapan dari Nikodemus adalah wadah untuk menjadikan manusia baru, ciptaan baru adalah rahim ibunya, melahirkan baru orang itu. Tapi Yesus katakan bukan lewat rahim, tapi lewat air dan roh. Karena dari air dan roh akan tercipta manusia yang baru. Okay? Nah, ayat yang kelima ini Yesus katakan, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan masuk kerajaan Allah. Ternyata kelahiran kembali menentukan keselamatan. Kenapa demikian? Kelahiran kembali akan membentuk karakter yang baru. Nah, hanya orang yang punya karakter yang baru, yang sudah diperbaharui perkataan, perbuatan, pikiran yang layak masuk surga. Kalau tidak, di surga akan penuh dengan penjahat-penjahat. Bisa nangkap? Karena itu orang yang layak masuk surga adalah yang sudah diperbaharui perkataan, perbuatan, pikirannya. Kalau tidak, surga itu tidak aman. Di dunia banyak orang jahat, sampai di surga masih banyak orang jahat. Apakah engkau mau masuk surga seperti itu? Dan tidak layak masuk surga seperti itu kalau Anda tidak diperbaharui. Ayat yang keenam, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, Yesus coba jelaskan, dilahirkan dari daging itu yang dimaksud oleh Nikodemus, masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Dan secara daging kita sudah lahir. Saya sudah lahir secara daging. Ada tubuh jasmani, darah, daging, tulang. Anda penonton pun sama. Itu dilahirkan dari daging. Tapi setelah saya punya daging, tubuh jasmani, apa tubuh rohani saya sudah diperbaharui? Itu belum. Itulah yang dimaksud dengan dilahirkan kembali secara roh. Nah, menjadi manusia ciptaan baru itu bukan badannya yang baru. Setelah percaya Yesus, berubah jadi ganteng. Enggak, jelek ya tetap jelek. Jadi, tapi ada pembaharuan di dalam dirinya. Karakter, perkataan, perbuatan, pikir, itu yang diperbaharui. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus katakan penting sekali, kamu harus dilahirkan kembali. Itu maunya Tuhan, dilahirkan kembali. Karena melalui kelahiran itu akan tercipta manusia yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan wadah atau media untuk melahirkan kembali seseorang itu adalah lewat air dan roh. Itu dia, air dan roh. Lalu apa yang dimaksudkan dilahirkan dari air dan roh? Nah, ini yang akan kita dalami pada topik yang satu ini. Yang dimaksudkan dilahirkan dari air dan roh. Karena Rasul Paulus menjelaskan di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, makna dilahirkan dari air dan roh. Kita coba lihat penjelasan Paulus tentang dilahirkan dari air dan roh ini apa. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, dilahirkan dari air itu adalah permandian. Apa yang dimaksud dengan permandian? Baptisan air. Lalu dilahirkan dari roh, maksudnya adalah dipenuhi Roh Kudus. Jadi yang dimaksudkan dilahirkan dari kembali, kelahiran kembali itu adalah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Itulah makna dilahirkan kembali. Apakah saudara bisa tangkap? Apakah betul baptisan air dan dipenuhi Roh Kudus bisa membentuk manusia menjadi karakter yang baru? Itu kita akan coba dalami lebih tajam. Apa yang khasiat dari baptisan air dan juga Roh Kudus? Mengapa kelahiran kembali, baptisan air yang kepenuhan Roh Kudus itu begitu penting untuk membangun karakter Kristiani? Kita lihat istilah ini dulu. Istilah
manusia lama dan manusia baru. Kenapa ada istilah manusia lama, lalu ada istilah manusia baru? Istilah manusia lama adalah manusia yang menunjukkan manusia yang masih hidup dalam dosa, belum bertobat, belum mengenal Allah yang benar. Itu manusia lama. Jadi istilah manusia lama adalah belum bertobat, masih hidup dalam dosa, perkataan, perbuatan, pikiran jahat semua. Nah, setelah itu menjadi manusia baru. Ini menunjukkan orang yang sudah bertobat karena dia mengenal Allah yang benar, dosanya sudah diampuni dan menjadi manusia yang baru, manusia yang sudah diperbaharui. Manusia lama maupun manusia baru ini sangat ditentukan dari pertobatan. Berhasil nggak pertobatan dia? Kalau pertobatannya berhasil, maka akan tercipta menjadi manusia yang baru. Dan proses pertobatan itu melalui satu tahapan agar dosa kita diampuni. Nah, yang mengampuni dosa itu terletak pada pertobatan atau baptisan. Nah, itu yang harus kita renungkan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dengan bertobat saja dosa sudah diampuni, berarti engkau tidak usah jadi Kristen. Bisa nangkap? Karena semua agama juga mengajarkan pertobatan. Nah, apakah begitu mereka bertobat dosa mereka diampuni? Karena itu saya lebih condong dosa diampuni bukan terletak pada pertobatan, tapi terletak pada dilahirkan dari air, yaitu baptisan air. Nah, kita lihat dasar ayatnya Bapak Ibu, bahwa baptisan air itulah yang membereskan dosa kita, bukan pertobatannya. Karena jika pertobatan bisa menyelesaikan dosa, semua agama mengajarkan pertobatan, berarti dosa mereka sudah diampuni. Nah, tentunya antara pertobatan dengan baptisan itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Anda sudah bertobat tidak mau dibaptis, dosamu juga belum dibereskan. Dan engkau tidak bisa dibaptis kalau engkau tidak bertobat lebih dulu. Itu satu paket yang tidak boleh dipisah-pisah, yang tidak boleh dilepaskan, satu kesatuan konteksnya. Nah, kita lihat Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Kita lihat 3 tahapan untuk menjadi manusia ciptaan baru. Oke? Perhatikan sekali lagi, 3 tahapan untuk menjadi manusia ciptaan yang baru. Berhasil nggak lewat 3 tahapan ini? Kalau berhasil, maka akan terbentuk manusia yang baru. Pertahapan pertama adalah pertobatan. Nah, setelah bertobat, maka dia harus naik ke tahapan yang kedua. Pertobatan tersebut mencakup 3-4 aspek. Pertobatan dalam hal agama, meninggalkan agama semula, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan dalam hal perkataan, perbuatan, dan pikiran. 4 aspek dari pertobatan itu. Nah, setelah dia bertobat, baru tahap yang kedua, dibaptis. Okay? Dibaptis. Karena jika engkau hanya selesai bertobat, tidak menunjukkan bahwa engkau sudah jadi manusia yang sudah baru di dalam Kristus. Tidak. Engkau tetap perubahan karakter, tapi engkau tetap bukan menjadi milik Kristus. Karena menjadi milik Kristus ditentukan oleh baptisan. Maka Yesus katakan di Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya, semua bangsa dimuridkan lalu menjadi milik Yesus, milikku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Proses baptisan itu sangat menentukan kita menjadi milik Kristus. Lalu, baptisan ini untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Sangat jelas yang dikatakan Petrus di sini. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi baptisan itu untuk menyelesaikan dosa. Tapi sayang banyak pendeta tidak percaya khasiat baptisan untuk menyelesaikan dosa. Pada di sini itu nggak usah ditafsirkan macam-macam. Dibaptis untuk pengampunan dosa, bukan untuk yang lain. Okay? Demikian pula di Kisah Rasul pasal 22 ayat 16. Ketika Paulus mau dibaptis, dia ragu-ragu. Karena apa? Konsep penyelesaian dosa di Perjanjian Lama yang diikuti Paulus di hukum Taurat itu adalah korban-korban. Nah, setelah dia terima Yesus, suruh dibaptis, ya bingung, untuk apa dibaptis?
Nah, Ananias jelaskan tujuannya untuk menyelesaikan dosamu. Nah, cuman kita tidak tahu apakah yang membaptis Saulus itu adalah Ananias yang diutus Tuhan ketemu dia atau siapa. Di Alkitab tidak ada penjelasan seperti itu. Intinya Saulus dibaptis. Nah, tujuan kita dibaptis adalah menyelesaikan dosa. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi link YouTube khusus untuk pengajaran saya, namanya Bible Teaching Ministry. Topik baptisan sudah saya kupas secara tuntas di sana. Ada 7 sesi topik tentang baptisan. Bagaimana cara baptisan, khasiat baptisan dan sebagainya. Silakan kunjungi link YouTube saya, Bible Teaching Ministry. Karena link yang satu ini berupa khotbah-khotbah pendek dan juga khotbah-khotbah yang memberikan kekuatan iman. Kalau untuk pengajaran, Bapak Ibu bisa kunjungi link saya yang lain. Setelah bertobat, dibaptis, yang ketiga itu adalah dipenuhi Roh Kudus. Ini tahapan yang ketiga. Apakah engkau bisa dipenuhi Roh Kudus? Ini sangat-sangat penting karena akan membantu engkau untuk menjadi manusia ciptaan yang baru. Jadi perhatikan kembali 3 tahapan menjadi Kristen: bertobat, dibaptis, dan dipenuhi Roh Kudus. Ini 3 tahapan menjadi manusia ciptaan baru. Inilah yang dikatakan Tuhan, dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air itu baptisan air, dilahirkan dari roh itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Tapi semua itu diawali dengan pertobatan. Hanya orang yang sudah bertobat yang layak dibaptis menjadi orang Kristen. Nah, dipenuhi Roh Kudus. Mengapa kepenuhan Roh Kudus itu begitu penting dalam tahapan menjadi manusia ciptaan baru? Sayang sekali banyak pembahasan tentang Roh Kudus itu nggak jelas. Karena itulah saya ada 1 seminar topik Roh Kudus yang sudah saya masukkan ke dalam link YouTube. Ada 15 sesi topik tentang Roh Kudus. Bapak Ibu bisa kunjungi lagi link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Temukan 15 sesi khusus tentang Roh Kudus. Secara tuntas saya kupas di sana tentang Roh Kudus. Bapak Ibu akan temukan banyak pengajaran yang sangat berharga di link YouTube tersebut. Manusia ciptaan baru sangat ditentukan oleh Roh Kudus. Pada jemaat gereja awal, setiap kali ada baptisan, selalu mereka itu didorong untuk mengejar kepenuhan Roh Kudus. Kita coba lihat beberapa ayat. Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai ayat 14 sampai 16. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan, orang Samaria sudah terima Yesus, bahkan sudah dibaptis, tapi belum ada satupun yang dapat Roh Kudus. Karena itulah kota pusat di Yerusalem, gereja pusat Yerusalem mengutus 2 orang rasul besar, Yohanes dengan Petrus, supaya mendoakan orang-orang Samaria agar mereka dipenuhi Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ini begitu penting. Setelah engkau dibaptis, tahap selanjutnya engkau harus mengejar dipenuhi Roh Kudus. Karena dilahirkan dari air mereka sudah dapat, dilahirkan dari roh belum dapat. Banyak gereja, banyak pendeta tidak menyadari itu, padahal itu penting sekali. Lalu kita lihat ayat selanjutnya, pentingnya Roh Kudus setelah dibaptis. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Nah, Paulus bingung. Mereka ini sudah Kristen, sudah percaya Yesus. Tapi Paulus tanya, "Kalian sudah dapat Roh Kudus belum?" Belum. Jadi hal yang pertama yang disinggung Paulus ketika bertemu dengan mereka adalah ditanya, "Sudah dapat Roh Kudus belum?" Mereka jawab belum. Nah, begitu menjawab belum, Paulus tidak curi kepada diri mereka, tapi curi kepada doktrin mereka. "Oh ya, kenapa belum dapat Roh Kudus? Ada masalah dengan baptisan kalian. Kalian dibaptis dengan versi baptisan apa?" Mereka jawab, "Oh, baptisan Yohanes." Nah, kalau Anda baca dari ayat ke-4 sampai ayat yang ke-7, Paulus jelaskan, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang sudah bertobat. Artinya, sudah bertobat lalu dibaptis.
Tapi baptisan itu harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Baptisan harus sesuai Alkitab. Baru punya kekuatan melahirkan seseorang, punya kekuatan mengampuni dosa. Nah, setelah itu di ayat yang kelima, mereka dibaptis ulang dalam nama Tuhan Yesus. Setelah dibaptis, lalu diadakan mohon Roh Kudus, dan mereka langsung dapat Roh Kudus dengan dibuktikan mereka berkata-kata dengan bahasa lidah atau glosolali. Karena itu saya termasuk yang setuju dengan bahasa lidah, bahwa seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, harus bisa berbahasa lidah atau glosolali. Oke, itu dibaptis oleh Roh. Mengapa Roh Kudus itu begitu penting bagi kita untuk membentuk karakter yang baik dan benar? Karena Roh Kudus itu berkuasa memperbaharui budi pekerti kita, sehingga terbentuk menjadi manusia ciptaan yang baru. Lihat Titus pasal 3:5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Artinya manusia itu nggak punya kekuatan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau kita melakukan perbuatan baik, itu hanya keinginan kita, kedagingan kita. Manusia tidak akan sanggup melakukan perbuatan baik kalau bukan karena kasih karunia Tuhan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bisa nangkap? Perbuatan lain yang kita lakukan di luar Kristus. Nah, kalau kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, maka akan punya kekuatan melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu Roh Kudus itu begitu penting menjadikan kita menjadi manusia ciptaan baru. Di dalam gambar ini, dalam diri setiap manusia itu ada dua kekuatan yang selalu berjuang. Dua kekuatan yang ingin menguasai kita. Yang pertama adalah daging, yang kedua adalah keinginan roh. Kedua kekuatan itu berjuang di dalam diri kita. Anda sadar atau tidak sadar, daging dengan roh itu berperang. Selalu berjuang untuk menguasai diri kita, selalu berjuang untuk mempengaruhi diri kita. Sehingga yang kita lakukan itu hanya dua kemungkinan yang terjadi. Yang kita lakukan tuh perkataan, perbuatan, dan pikiran secara daging, atau perkataan, perbuatan, dan pikiran secara roh. Dua ini sangat mempengaruhi hidup kita. Nah, contoh ada pertentangan daging dan roh. Ini contoh. Suatu ketika Anda beribadah di gereja. Selesai beribadah bubar, Anda mungkin masih sendiri Anda di aula. Waktu Anda mau keluar, Anda temukan ada sebuah cincin berlian di bawah kursi. Kira-kira apa yang Anda lakukan dengan cincin berlian itu? Percaya nggak? Nah, saat itu pertentangan daging dengan roh itu pasti nyata. Daging berkata, waduh, ini berkat luar biasa, satu cincin berlian. Anda jual itu puluhan juta, Bapak Ibu, puluhan juta. Dan kebetulan saat itu Anda sedang bokek. Tahu bokek ya? Lagi nggak punya duit. Nah, Anda dapat cincin ini, kalau Anda jual, Anda dapat puluhan juta. Tapi keinginan roh berkata, itu bukan barang kamu loh, itu barang orang. Lalu keinginan daging berkata, wah ini kan berkat dari Tuhan. Tuhan pasti tahu aku lagi nggak punya duit. Aku lagi butuh banyak duit untuk ini dan itu. Lalu keinginan roh berkata, tetap saja manusia nggak melihat tapi Tuhan melihat loh. Jangan ambil, itu bukan milikmu. Lalu daging berkata lagi, lah ini kan ditemukan dari gereja, itu pasti kehendak Tuhan. Seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, jadilah kehendakmu, karena aku lagi butuh duit, maka Tuhan punya kehendak memberikan saya cincin berlian itu. Pertanyaannya adalah, apakah itu keinginan benar-benar dari Tuhan? Lalu roh ini berkata lagi, betul, manusia nggak melihat, tapi itu bukan milikmu. Lalu yang roh ini juga pakai ayat nih, 10 hukum Allah, jangan engkau mengingini. Hukum yang ke-10. Nah, kedua pertentangan itu pasti terjadi. Ujung-ujungnya hanya satu keputusan. Lalu daging ini berkata lagi, lah saya mau kembalikan kepada siapa? Identitas nggak ada. Lalu roh itu berkata, serahkan para pendeta saja, nanti pendeta akan umumkan. Lalu daging berkata, lah nanti kalau saya serahkan kepada pendeta, harga cincin 50 juta. Lalu pendeta nilap sendiri, pendeta pakai kuasai sendiri, gimana? Roh berkata, ada Tuhan, tenang saja, kamu bisa nagih lagi sama pendeta. Pendeta sudah umumkan belum? Nah, tinggal diumumkan kepada jemaat, pasti ketemu sama pemilik cincin itu. Percaya nggak? Nah, pendeta mungkin jangan tunjukkan cincin dulu, diumumkan. Setelah itu mungkin ada 10 orang yang mengaku loh, itu 50 juta loh. 10 orang itu lalu diseleksi. Benar nggak cincin kamu modelnya seperti apa? Pasti ketemu sama pemiliknya.
dikembalikan. Jadi hanya dua keputusan yang terjadi. Engkau kuasai cincin itu, engkau jual jadi duit jadi milikmu, atau engkau serahkan para pendeta untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Pertentangan daging dan roh itu begitu nyata dan sangat dipengaruhi bagaimana roh engkau. Kita lihat adanya kekuatan daging dan roh diungkapkan Paulus lebih jelas dalam Galatia pasal 5 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu yang saya kasih, engkau tidak melakukan kehendak yang kau kehendaki. Artinya apa? Keinginan roh kita adalah berbuat baik, tapi daging kita menghalangi kita berbuat baik. Keduanya bertentangan, daging dengan roh ini. Karena itulah kita butuhkan Roh Kudus untuk memperbaharui hidup kita agar kita menjadi manusia ciptaan baru. Tuhan Yesus mengajarkan satu-satunya cara untuk menekan keinginan daging adalah dengan berdoa. Ketika doa di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada Petrus, Matius 26:41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus pun menekankan ada dua kekuatan di dalam diri manusia, daging dengan roh. Daging itu lemah, menuruti keinginan kita. Daging cenderung menjadi manusia lama. Kalau mengikuti keinginan daging, engkau tidak akan menjadi manusia yang baru. Tapi kalau engkau ingin menjadi manusia ciptaan baru, engkau harus ikuti keinginan roh. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita berdoa. Berdoa bagaimana? Yudas mengajarkan kita untuk bisa menekan keinginan daging dan memperkuat keinginan roh. Berdoalah dalam Roh Kudus. Perhatikan yang dikatakan oleh Yudas, berdoa dalam Roh Kudus. Yudas 1:19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Perhatikan kata Yudas, hidup tanpa Roh Kudus. Yudas yang dimaksudkan di sini adalah adik Yesus, bukan Yudas Iskariot. Di Alkitab banyak Yudas. Nah, penulis kitab Yudas berkata, orang yang tidak dikuasai Roh Kudus pasti hidup dalam keinginan-keinginan daging. Pasti masih manusia lama. Manusia baru tercipta ketika engkau hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Apa sih yang dimaksud berdoa dalam Roh Kudus? Maksud berdoa dalam Roh Kudus adalah engkau berdoa dengan berbahasa roh, berbahasa lidah. Karena bahasa lidah, bahasa roh adalah untuk membangun diri Anda sendiri. Itu dicatatkan di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Bernubuat itu membangun jemaat, berbahasa roh adalah untuk membangun diri Anda sendiri. Karena itu berdoalah pakai bahasa roh. Oke? Karena itu kalau engkau belum berbahasa roh, berarti engkau belum dilahirkan dari roh. Mungkin dilahirkan dari air engkau sudah, yaitu baptisan air. Itu pun masih perlu kita analisa. Baptisan airnya sudah sesuai Alkitab atau belum? Karena banyak cara baptisan yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Nah, bisa lihat kembali di link YouTube saya, Bible Teaching Ministry. Karena itu begitu pentingnya dilahirkan dari air dan roh. Tidak cukup hanya dibaptis, tapi juga harus dipenuhi Roh Kudus agar engkau tercipta menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru melalui proses dilahirkan dari air, yaitu baptisan, dilahirkan dari roh, dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, dua hal yang sangat penting proses menjadi manusia ciptaan baru. Tuhan Yesus berkati. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan kami yang baik, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih kami sudah belajar topik yang keempat, dilahirkan dari air dan roh. Ternyata begitu pentingnya, begitu besar dampak dari baptisan air dan kepenuhan Roh Kudus untuk menjadikan manusia ciptaan yang baru, manusia yang berkenan di hadirat Engkau. Karena jika kami sudah dipenuhi Roh Kudus di dalam diri kami akan terus bekerja memperbaharui kami sehingga kami hidup di dalam tuntunan Roh Kudus,
melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Semoga seluruh pendengar yang mendengarkan acara kami ini dijamah, dipenuhi Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus yang memproses, yang menjadikan manusia ciptaan baru atas diri setiap pendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita dengarkan satu pujian dari Pak Jonathan Prawira dengan judul Bersama Roh Kudus. Percayalah, kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau berjalan dengan Roh Kudus, engkau akan menjadi manusia ciptaan yang baru. Tuhan berkati. Tercurah ke atasku, lebih berkuasa dari semua perkara di depanku. Ku percaya bersama Roh Kudus ku dapat melakukan pekerjaan besar, bukan oleh gagah atau kekuatanku, namun pengurapan-Mu. Bersama Roh Kudus ku lihat Kau membuat perkara yang dahsyat dengan mujizat-Mu dan dengan hikmat-Mu. Roh Kudus pimpinku selalu. Tuhan, kami percaya sejak Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, itu bukan saja membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, namun Roh-Mu selalu menuntun kami agar kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh, dan kami mampu melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Sebab itu Roh Kudus, penuhilah kami. Roh Kudus tercurah ke atasku, lebih berkuasa dari semua perkara di depanku. Ku percaya bersama Roh Kudus ku dapat melakukan pekerjaan besar, bukan oleh gagah atau kekuatanku, namun pengurapan-Mu. Oh, bersama Roh Kudus ku lihat Kau membuat perkara yang dahsyat dengan mujizat-Mu dan dengan hikmat-Mu. Roh Kudus pimpinku selalu dengan mujizat-Mu dengan hikmat-Mu. Roh Kudus pimpinku selalu. Roh Kudus pimpinku selalu.